Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya di Tentra Tutor, channel yang membahas seputar dunia militer. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Silahkan teman-teman simak video sebelumnya supaya paham dan bisa terus mengikuti video selanjutnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua sampai dengan sekarang ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Amin. Amin ya robbal alamin. Sudah lama kita tidak ngos-ngosan teman-teman ya. Kita ngos-ngosan sebentar, oke? Ngobrol seru, ngobrol santai. Baik teman-teman ya, pada pembahasan kali ini ya seputar pertanyaan dari teman-teman, dari adik-adik kita yang menanyakan begini teman-teman. Bang, kalau ada anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum ataupun berbuat masalah di luar, itu kemana harus dilaporkan bang? Nah, langsung saja saya jawab teman-teman ya. Sebelumnya ini saya secara garis besarnya saya uraikan terlebih dahulu bahwasanya di TNI ini ada aturan dan semuanya itu harus dijalankan sesuai aturan, sesuai ketentuan yang sudah ditentukan. Kaitannya dengan masalah pelanggaran, ini ada kategorinya teman-teman ya. Kategorinya itu yang pertama adalah pelanggaran disiplin. Kalau pelanggaran disiplin ini berkaitan dengan hal-hal kedinasan, maksudnya dalam artian hal-hal kecil ataupun peraturan yang mengatur mulai dari hal kecil, contoh halnya pemakaian seragam, pelaksanaan kegiatan, waktu kegiatan, itu ada aturannya tersendiri teman-teman ya. Contoh halnya hal kecil ataupun pelanggaran disiplin yang biasa dilakukan oleh anggota TNI ini, contoh kecilnya anggota itu terlambat apel, kemudian memakai pakaian ataupun gamat tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan tentunya. Ini tidak terlepas ataupun pelanggaran kecil ini pun tidak terlepas dari hukumannya teman-teman ya. Mulai dari yang hukuman ringan sampai hukuman terberat. Nah, untuk lebih jauhnya nanti insya Allah kedepannya lebih detail lagi akan saya sampaikan. Namun yang kali ini yang akan saya sampaikan ini kaitannya dengan pertanyaan yang sudah awal disampaikan. Itu kategori pelanggaran disiplin tadi ya. Kemudian yang kategori keduanya adalah pelanggaran pidana. Nah, ini pidana ini tidak jauh berbeda halnya dengan perbuatan atau tindakan pelanggaran yang melanggar hukum seperti halnya baik masyarakat ataupun ya instansi lainnya ya. Jadi apabila teman-teman ataupun rekan-rekan melihat ataupun mengetahui ada anggota TNI yang melanggar di masyarakat, kemana harus melaporkan? Sebenarnya gampang teman-teman. Gampang dalam artian ini, semua anggota TNI itu pasti mempunyai identitas. Baik dia memiliki KTA, kartu tanda anggota, ataupun di pakaian dinas yang dia kenakan itu sudah menunjukkan identitasnya teman-teman. Nanti teman-teman silahkan dilihat di badge-nya itu, badge sebelah kanan teman-teman ya. Kalau memang dia berpakaian dinas itu ada tanda satuannya. Contohnya di sebelah kanan itu ada, kalau dia di satuan tempur contohnya unit berapa seperti itu berarti dia dinas di sana. Ataupun kodim berapa, itu berarti dia di dinas di kodim sesuai dengan penunjukan di badge-nya itu teman-teman. Nah, apabila
anggota tersebut, ini kita katakan oknum ya, oknum tersebut melakukan pelanggaran di masyarakat. Contoh kecilnya mungkin kasarannya mencuri lah ya. Ya semoga saja tidak terjadi. Contoh kasarannya pelanggaran yang dia lakukan adalah mencuri. Kemudian tertangkaplah oleh massa ya. Nah, itu nanti bisa dilaporkan ataupun bisa menghubungi Babinsa setempat. Babinsa setempat ya. Babinsa setempat bisa dihubungi untuk melakukan pengecekan terhadap anggota dimaksud. Apabila memang sudah betul dia anggota aktif, tidak bisa dikatakan tidak gadungan ya, karena saat sekarang ini kan banyak juga teman-teman ya, masyarakat biasa pun atau masyarakat sipil pun yang mengaku sebagai anggota TNI dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum di luar. Nah, kemudian setelah dilaporkan ke Babinsa, nanti Babinsa akan menindaklanjutinya dengan ia menghubungi staf terkait dari satuan tempat di mana dia berdinas. Dalam hal ini biasanya ada stafnya nanti yang akan menindaklanjuti ataupun menjemput dia untuk dilakukan proses hukum. Nah, setelah dijemput ataupun dilaksanakan tindakan oleh staf terkait atau satuan dari si oknum tadi tersebut berdinas, itu nanti akan diproses sesuai dengan hukum, karena hukum kita ini ada tersendiri teman-teman ya. Kalau melanggar di masyarakat itu biasanya kaitannya memang ke pidana dan akan diproses sesuai dengan proses aturan hukum yang berlaku di militer. Dalam prosesnya nanti akan diminta keterangan, dan setelah keterangan lengkap itu nantinya akan dilimpahkan ke POM, polisi militer ya. Dan di polisi militer inilah segala proses hukumnya akan ditentukan sampai dengan nantinya dia akan melaksanakan persidangan di pengadilan militer. Nah, disitulah nanti akan ditentukan terkait perbuatan pelanggaran yang dia lakukan, dilihat juga, ditinjau pelanggaran yang dia lakukan ini hukumannya seperti apa. Nanti akan disidangkan di pengadilan militer, dan itu yang jelas akan berdampak ke sanksi selama dia melaksanakan kedinasan, mulai dari sanksi ringan sampai dengan berat. Sanksi ringan ini biasanya minimal akan menjalani hukuman 3 bulan penjara di tahanan militer, dan yang terberatnya adalah sampai dengan pemecatan. Jadi ditinjau dari pelanggaran apa yang dia lakukan tersebut teman-teman ya. Nanti untuk garis besarnya insya Allah saya lebih jelaskan lagi pelanggaran-pelanggaran apa saja yang kategorinya berat, ringan ataupun sedang. Nanti di kesempatan selanjutnya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman yang perlu saya sampaikan, semoga saja bisa dipahami teman-teman ya. Kalaupun memang belum bisa dipahami, silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Insya Allah nanti akan saya jawab. Sekali lagi terima kasih. Selalu berpikiran positif, tetap semangat, pantang menyerah, jadilah pribadi sendiri, jadilah pribadi yang baik. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.